Siapa yang bergelar Theos yang disembah oleh saudara Kristen yang mereka sebut Allah? Oh, kalau kita sembahnya itu Yesus bang, Tuhan Theos. Yesus yang kalian sembah. Berarti bukan manusia. Yesus manusia juga bang. Berarti kalian menyembah manusia. Kita menyembahnya itu fokusnya kepada Tuhan kalau bang. Tapi manusia, gimana fokus ke Tuhan kalau manusia? Maksudnya gimana? Gini bang, Yesus itu Tuhan atau Theos seperti kita punya jalan hidup bang. Jadi petunjuk bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai jurumudi, ibaratnya seperti itu bang. Yang mengontrol. Yesus menurut Yesus dia anak manusia, tapi menurut saudaraku John-Ri Yesus Tuhan. Itu ilmu dari mana itu? Ini bang, konteks Tuhannya seperti apa bang? Yang menurut abang tahu? Ya, Yesus itu mengajarkan kepada Yahudi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Nah sekarang saudaraku John-Ri kok mengenal Yesus malah jadi Tuhan? Gini, yang di dalam Alkitab itu mengenal Engkau satu-satunya Allah Bapa yang hidup, gitu ya, bang. Betul. Iya betul. Terus mengenal Yesus sebagai, kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bang, bedakan antara Tuhan dan Bapa bang. Ya itu Kristen, itu Kristen. Saya tanya, menurut Yesus, agar murid-muridnya, pengikutnya memperoleh hidup yang kita tetap gini bang, kita tetap mengenal Bapa Sang Pencipta, gitu bang. Iya. Kita juga mengenal Yesus sebagai utusan dan juga Juru Selamat bagi kami bang. Jadi ini kita mengikuti apa yang harus kita ajarkan dari Bapak. Bapak kan punya ajaran. Bapak ajaran itu melalui Yesus, kan bang. Jadi kita mempertuhankan Yesus itu artinya kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan, gitu. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak ada bang. Yesus itu Kristen ini gini bang. Ini pola pikir yang keliru. Kristen itu bukan sebuah agama bang, bukan ajaran. Iya. Cara hidupnya Yesus yang kita teladani. Ya ketika kita teladani. Cara hidup Kristen, makan babi, tidak bersunat, gereja hari Minggu, merasulkan Paulus, Natalan, itu siapa yang ngajarin? Aduh, abang terlalu konsepnya kepada yang Kristen-Kristen yang mencari celah. Terus cara hidup tadi abang nggak bahas Yesus mengajarkan tadi Anda mengatakan sesama manusia, jangan berbuat jahat kepada orang gitu. Abang nggak ngesinggung jangan itu. Jangan bicara sendiri bang. Bagus kalau kita terarah bicaranya. Anda tadi mengatakan Anda mengikuti Yesus, ajaran Yesus yang Anda ikuti. Nah, Anda makan babi itu mengikuti Yesus? Saya makan babi. Kenapa bang? Emang Yesus adalah ajaran nggak boleh makan babi ya bang? Iya nggak boleh kata Yesus. Di mana bang? Kata Yesus di mana bang? Matius 5 nomor 19. Anda coba baca. Coba dibacain bang. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan, melenyapkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal yang sama kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Pertama. Yang kedua, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apakah menghalalkan babi itu tidak meniadakan bagian dari Taurat? Gini bang, saya mau tanya dulu bang, halal sama najis, haram sama najis sama atau enggak sih bang? Enggak, beda. Beda ya? Beda. Kalau haram ya apa namanya? Artinya apa? Kalau najis artinya apa bang? Kalau haram itu ya bendanya itu haram, tetap haram seperti babi ya haram. Kalau najis itu seperti kita tersentuh air kencing, itu najis. Begitu kita cuci sudah bersih, sudah suci lagi. Tapi kalau babi tetap haram. Jangan kau makan babi sebab itu haram. Nah, apakah itu dihalalkan oleh Yesus? Tidak. Kenapa kalian makan babi? Karena kalian bukan pengikut Yesus.
kalian pengikut Paulus, karena Pauluslah yang menghalalkan babi itu. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan. Jangan. Semua makanan boleh kau makan. Nah, Yesus mengajarkan beda. Yesusnya, siapa yang membatalkan meskipun yang paling terkecil dari Taurat, lalu mengajak kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu satu. Yang kedua, Yesaya 66 nomor 17-18, aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Anda sudah siap untuk dibakar sama Tuhan? Cuma gara-gara babi, Bang. Ya itu firmannya begitu, mau gimana? Untuk Taurat 10 perintah Tuhan itu ada di situ, Bang. Hukum Tauratnya itu 10 perintah. Kalau tentang larangan-larangan itu tidak ada Yesus memilah-milah 10 perintah, 600 sekian perintah, nggak ada. Siapapun yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari Taurat, bukan dari 10 hukum tapi dari Taurat, maka akan menempati tempat terhina di kerajaan langit alias neraka. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca. Kenapa babi yang dilarang di situ? Karena babi itu daya tariknya memang luar biasa. Kenapa babi daya tariknya luar biasa? Karena memang boleh dibilang seluruh daging yang paling bagus, yang paling nikmat itu rasanya itu babi. Kenapa? Karena dia pemakan segala. Makanya DNA daripada babi itu sama sedikit lagi sama dengan manusia. Itu unsur-unsur yang ada dalam daging manusia itu sama seperti daging babi. Oke, Bang, kalau Abang saya mau tanya juga, Bang, boleh kan? Boleh. Kalau dirujuk untuk bicara haram dan halal itu dirujuk kepada Taurat atau untuk Al-Qur'an lah, untuk umat muslim lah. Merujuknya kepada Al-Qur'an atau kepada Taurat? Iya, Al-Quran lah, kan kitab kami Al-Quran, bukan kitabnya Yahudi kami ambil lalu kami tempel di Al-Quran, bukan. Kami kitabnya Al-Quran. Oh gitu, tidak ada ayat yang berbunyi bahwa imani kitab-kitab terdahulu. Oh, diimani artinya percayai bahwa kitab itu pernah diwahyukan untuk bangsa Israel. Bukan untuk semuanya. Bukan, itu hanya untuk Bani Israel. Taurat itu untuk Bani Israel. Makanya kalian ini kenapa mengambil kitabnya orang, sementara kalian bukan Israel. Sudah gitu kalian ambil tapi kalian tidak pakai. Diambil doang sebagai gaya-gayaan, sebagai aksesoris doang. Siapa bilang tidak dipakai, Bang? Kita pakai, Bang. Dipakai. Kita beribadah, kita pakai, Bang. Sekarang larangan makan babinya kalian pakai. Kita ini kan gini, Bang, ceritanya. Larangan menyembah selain daripada Elohim kalian pakai. Iya dong. Kan menyembah. Kenapa tidak? Mana ada? Kamu menyembah yang namanya Yesus. Elohim bukan Yesus. Itu dua Gini, Bang, oknum yang berbeda. saya mau bilang gini, Bang. Kita mengenal Elohim itu dari mana? Kalau kita tidak mengenal Yesus. Dari Karena Yesus, kalau dari orang Yahudi ada dua, dari Musa, dari Yesus. Nah, kalian itu bukan mengenal Tuhannya Yahudi, kalian itu mengenal dewanya Romawi. Siapa Tapi bilang, dalam Bang? nama Yesus. Saudara, siapa bilang gimana? Kitabnya Yahudi itu yang kalian sebut perjanjian lama, itu adalah perjanjian baru untuk bangsa Yahudi. Diwahyukan hanya untuk Yahudi. Kalian penyembah dewa, supaya dianggap bahwa kalian itu bukan menyembah dewa, kalian mengambil terjemahan kitabnya agama lain, kalian tempel. Tadi Abang bilang dewa Romawi siapa, Bang, kira-kira? Yesus namanya, dewa Romawi itu. Coba Anda baca. Dari mana Abang tahu itu dewa Romawi Yesus? Bagus. Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Coba dibaca, Bang. Paulus berkata kepada orang Athena di data sebelumnya, aku melihat kau begitu taat beribadah kepada dewa, dan aku melihat di salah satu kuil kalian ada tertulis
agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Titik. Paulus tambahkan, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Siapa yang aku ajarkan kepadamu? Yesus. Maka orang-orang Athena saat itu meninggalkan penyembahan kepada dewa mereka, tetapi tetap saja menyembah kepada oknum itu, cuman ganti nama. Yang tadinya agnostos theos berubah menjadi Kristus Yesus. Oknumnya sama. Makanya ketika Yesus asli bertemu dengan Kristen nanti di hari kebangkitan, Yesus asli tidak mengenal penyembah Yesus palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah pada saat di bumi kami memanggil, kami bernubuat pakai namamu, kami bermujizat pakai namamu, kami mengusir setan pakai namamu juga. Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian Kristen pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena selama ini kalian sebenarnya tidak menyembah Dia, anak Maria. Yang kalian sembah agnostos theos, tapi pinjam nama Yesus. Bang, kalau kita menyembah agnostos theos yang seperti apa yang bilang, berarti kita nggak perlu ikut ajarannya Yesus dalam Alkitab, Bang. Memang logikanya apa gimana sih, ajaran Bang? Yesus? Apa sih ajaran? Mengasihi sekarang apa sesamamu ajaran Yesus? manusia, Aduh, mengasihi sebelum Anda mengasihi, data mengasihi itu ada di data Matius 5. Sebelum Anda mengasihi, Anda colok mata dulu. Kalau mau jadi pengikut Yesus, colok mata, potong tangan. Gitu. Kalau mau menjadi pengikut Yesus. Kalau cungkil mata dan juga potong tangan itu beda artinya, Bang. Abang baca Alkitab jangan gini, Bang. Untuk cungkil mata itu kan ayatnya berbunyi, apabila matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Bang, itu kalau mempelintir ayat firman, jangan mempelintir sesuka hati Abang. Hei, Saudara, Yesus mengatakan, dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 yang tadi, barang siapa yang meniadakan hukum. Jangan lari dulu, Bang. Tentang cungkil mata dulu, Bang. Tentang ini cungkil mata dulu, Bang. Jangan lari kemana-mana. Kalau Abang bilang sekarang cungkil mata sama potong tangan itu konsepnya, apabila matamu menyesatkan, cungkil dan buanglah. Kalau itu tertulis di mana? Kenapa, Bang? Itu tertulis di mana? Yang tadi abang bilang kan, Matius kan? Iya, makanya kalau tidak tahu dengarkan saya. Kalau Anda nggak tahu dengarkan saya, karena saya yang belajar. Anda kan cuma jemaat di doktrin doang tiap hari sama pendeta. Siapa bilang kita baca, Bang? Belajar. Apa? Kita baca Alkitab kok, Bang. Saya bilang sekarang doktrin. itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Sebentar ya, Bang ya. Nah, silakan. Anda cuma modal doktrin doang. Tapi Anda nggak tahu itu tertulis di mana. Masih ya teman-teman yang di YouTube. Masih. Nah, ini kelas jemaat begini, anak-anak Gen Z ini memang harus diajarin gitu ya, karena mereka hanya mendengarkan doktrin, dogma di gereja tanpa mereka paham dalil. Matius 5:43 itu sebelumnya ada dari data 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, di 27 itu yang berbicara cungkil mata. Bang, itu di Matius. Aku bilang jangan ajarin saya Bible. Matius 5 ayat 29 sampai 30, Bang. Baca nomor 27-nya dulu. Di YouTube udah agak bagus kan? Enggak terlalu noise lagi kan? Gimana?
Anda kalau menggunakan akal sehat, Yesus yang mengatakan di data Matius 5 tadi, Anda mengatakan jangan lari dulu. Lah itu rangkaiannya nggak bisa dipisahkan. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Ketika Taurat mengatakan jangan berzina, penggenapannya jangan memandang wanita dengan nafsu. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Itu penggenapannya, cungkil mata. Udah bang? Ayo. Iya, jadi coba Anda baca Matius 5 itu, di data nomor 17-nya itu, sampai selesai di data nomor 58, itu jelas sekali dia katakan 48, jelas sekali dikatakan apa di sana. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan loncat ke ajaran kasih langsung. Menggenapi itu banyak rentetannya. Ada jangan membunuh, itu Taurat. Setelah saya menggenapi, tidak boleh berkata jahil, bodoh. Siapa yang berkata jahil, bodoh, mengumpat kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Itu penggenapan. Kau mendengarkan di dalam Taurat jangan berzina. Penggenapannya bukan cuma jangan berzina. Siapapun yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Cungkil matamu. Itu penggenapannya. Kalau itu firmannya itu, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Nah, itu penggenapan enggak? Itu artinya gini bang, bukan dikatakan penggenapan, tetapi itu penggenapan. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka cungkil matamu, karena itu sudah berzina. Kau sudah berzina. Matamu itu katanya maka atau apabila. Kau baca itu nomor 27-28. Coba silakan Anda baca. Jika matamu menyesatkan, cungkil, itu penggenapan. Nah sekarang Kristen ini melakukan penggenapan enggak? Tidak. Jangankan dicungkil, malah kalau ada jemaat yang pakai rok pendek begini matanya, gimana ceritanya mau cungkil mata? Jadi Anda salah kaprah terhadap ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ajaran yang paling berat, lebih berat dari Taurat. Tapi Anda mengambil di tengahnya saja. Anda mengambil langsung di 44-nya. 45 yang Anda ambil tiba-tiba saja. Apabila kau musuhmu berdoa, itu yang Anda ambil supaya sok cantik, sok paten, sok hebat. Kami ajaran kasih, apabila kau teraniaya, berdoalah untuk dia menganiaya kamu. Penipu. Kenapa langsung ke situ? Kenapa nggak ambil dari atas? Yesus mengatakan di data nomor 20-nya, jika agamamu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke surga. Baca nomor 20-nya. Maka hidup yang lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat adalah, kalau di ahli Taurat, kalau Taurat hanya mengatakan jangan membunuh, hidup yang lebih baik jangan memandang wanita. Kalau kau memandang, cungkil matamu, cungkil. Itu penggenapannya. Datang kalian langsung loncat di data nomor selanjutnya. Kalian menutupi. Yesus itu menggenapi bukan di atas salib. Yesus itu jelas uraian ajarannya, Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48 titik. Datang Kristen cuma ngambil tengahnya. Kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Langsung loncat di data nomor 40 berapa itu? 43. Padahal sebelum 43 cungkil mata dulu. Andaikan saja orang Kristen itu benar-benar pengikut Yesus, maka di gereja-gereja itu, terutama pendetanya, semuanya sudah pada buta semua. Kenapa? Karena jemaat datang pakai rok pendek. Pendeta pasti, saudara-saudara, pasti mengingini. Penggenapan Torah, kalau kalian pengikut Yesus, mata lu langsung dicungkil.
Cungkil. Berarti pendetamu besok datang sudah pakai tongkat. Saudara-saudaraku yang kasih. Itu kalian lakukan gak? Tidak bang. Yang kami lakukan apa? Kasihilah musuhmu. Pret. Cuman satu itu doang diambil, itu pun tidak dipraktekkan. Paulus datang, penggenapan itu adalah digerek di atas salib, lebih parah lagi. Sementara ajaran Yesus tersaji di dalam Matius 5 tersaji. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Aku datang menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Jadi kalau babi haram, begitu digenapi jadi halal. Kuduskanlah hari Sabtu, begitu digenapi loncat ke hari Minggu, Kiriaki, hari Dewa. Ya Allah ya Karim. Ayolah saudara-saudaraku, sadarilah itu. Kalian bukan pengikut Yesus. Makanya ke gereja menyembah Agnososteos itu, kalian tidak menyembah kepada anak Maria. Begitu kalian bertemu dengan anak Maria nanti di hari kebangkitan, kaget kalian. Padahal sudah dibocorkan di dalam kitab kalian. Apa kata Yesus? Kalian yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku tidak kenal. Siapa itu? Islam? Bukan. Kristen. Ayo lembutkan hatimu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Lahum ayun, punya mata. La yabsiruna biha, tapi mereka tidak melihat tentang kebenaran Tuhan. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengarkan kemudian kebenaran itu. Mereka kabur. Setelah ada kebenaran, lari sekencang-kencangnya. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari sekedar hewan ternak. Kabur. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping, tapi tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau menelaah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dari golongan orang-orang kafir. Karena ketika diberikan kebenaran kabur. Sudah berapa lama kalian itu mengatakan penggenapan Torah itu adalah Sudah berapa lama kalian diajari begitu? Hah? Sudah berapa lama? Bible kalian yang menyajikan Matius 5 lengkap di situ. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Apa penggenapannya? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Itu fakta saudara-saudaraku, ya. Nah inilah anak-anak Gen Z ini harus diajari yang pelan-pelan. Tapi kabur. Satu lagi ya sebelum kita rehat, karena kita mau asar. Kecuali ada dari sahabat apologet Islam yang ingin mengambil alih dulu. Sebentar baru kita lanjut. Selamat siang, Bang Zuma. Ya, siang saudara, siang. Lancar puasanya abangku? Alhamdulillah. Syukurlah. Seperti yang saudara lihat. Apa mau diceritain Bang? Ya ini yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen di gereja yang mereka sebut Allah itu siapa? Yang disembah Allah itu sang sumber, Allah Bapa. Yesus bukan? Yang di gereja maksudku. Di gereja jelas. Kami berdoa kepada Allah Bapa melalui perantaraan anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku Protestan, Bang. Iya, Protestan ya. Iya, iya. Jadi ketika saudara masuk ke gereja menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, berkumpul dengan orang-orang yang makan babi, apakah itu diridhoi
diiyakan, diberikan legalitas pengesahan dari Tuhannya Yahudi. Sedangkan kalian melanggar apa yang diperintah, apa yang dilarang. Kalian mengatakan kalian menyembah, tapi kalian tidak mengenalnya. Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan, karena ingat saudara, Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Tidak pernah. Sedangkan gereja berdiri di atas kitab-kitab itu. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menyembah, Anda salah caranya. Kenapa? Menyembah Elohim itu, Tuhannya Yahudi itu hanya 2 tempatnya. Rumah ibadahnya, sinagoge, mikdas, dan juga masjid, Baitullah. Di gereja bukan. Karena coba kita lihat di dalam Yesaya 52, nomor berapa itu? Nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Tuhan marah. Coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, endingnya di 9. Tuhan Elohim marah besar kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam upacara yang suci, yang sakral di rumah ibadahnya orang Yahudi. Kemudian di Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Oh, di gereja itu perkumpulan pemakan babi. Lagian orang Kristen kan dalam Galatia 4 nomor 7 itu kan orang Kristen bukan hamba Tuhan. Ya kan? Berarti Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Elohim itu Tuhan. Kristen tidak menyembah kepada Tuhan karena bukan lagi hamba Tuhan. Kalian ke gereja itu hanya memuji sembahan kalian. Memuji tok, bukan menghambakan diri. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Elohim. Tidak ada perintah dari Elohim. Sekira begitu saudaraku Yara. Silakan. Terima kasih abangku. Pertanyaan abang cukup bagus ya. Tapi perlu saya sampaikan, tidak semua abang yang namanya Kristen ini tidak sunat. Kami 3 bersaudara, 1 yang tidak. Aku salah satunya melaksanakan karena untuk kesehatan bukan agama. Tentang Bepong itu bangku ya, betul Anda bilang tidak dilarang, tapi aku udang sama itu alergi bang. Jadi saya hampir 11 tahun tidak makan itu. Kalau saya makan gatal bang, ya artinya bukan karena agama, ada faktor ya. Jadi jangan dijudge. Anda bilang tadi kami menyembah di gereja. Anda harus paham, Kristen tidak ada ritual penyembahan seperti Anda harus tunduk, sujud ya. Kalau kami mau buat ritual demikian, berarti kami menyembah pendeta yang di depan. Jadi kami di gereja hanya 3 poin. Pertama, 3 poin ya. Pertama, berdoa kepada Allah Bapa melalui anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak ada pakai Tuhan ya. Kami menyembah Dia ya dalam doa ya. Baru memuji, yang kedua memuji namanya melalui nyanyian, pujian. Walaupun ada sekte lain membuat kegirangannya itu sampai jingkrak. Karena kalau saya di gereja Sebaot yang di Bogor, Jalan Juanda, tidak ada jingkrak bang. Itu kedua. Ketiga, mendengar khotbah. Apa yang disampaikan khotbah itu sama dengan di Anda. Baru terakhir balik kanan gerak pulang. Tak ada ritual lain. Kalau kami melaksanakan penyembahan mirip dengan teman-teman Hindu. Dia menyembah kepada apa yang di depannya. Contoh Hindu kepada kalau dia ada pohon, ke pohon dia bikin dupa. Kalau Buddha lihat patung, paslah itu. Tapi setahu saya kalau menyembah harus lihat apa disembah. Jangan pula disembah tapi nggak tahu di mana apa mau disembah. Demikian abangku. Oke, di gereja apa yang kalian lihat? Yang kalian sembah? Kami hanya kebaktian. Tak ada puja memuja. Tak ada yang lain-lain. Di kami pun ada logo salib, itu hanya salib doang. Tak ada di tengahnya. Tapi di Katolik izin bang memang ada bentuk kebaktian Yesus. Itu apa maksudnya? Kebaktian, ya, kebaktian itu kan bernyanyi, memuji, berdoa, dan mendengar khotbah. Itu bukan ibadah.
Itulah ibadah itu. Ibadat. Ya, itu makanya. Ibadah itu kalian. Makanya. Dengar. Di Kristen tidak mengenal ibadah. Itu bahasa Arab. Kami pakai T, Bang. Ibadat. Ibadat namanya T. Sama aja itu. Oh, tidak lah. Ibadah di kalian, kami ibadat. Artinya 3 poin. Bernyanyi, berdoa, mendengar khotbah, balik kanan gerak, pulang, salaman. Nah, itu bukan beribadat. Beribadat namanya, itulah kegiatan kami di gereja. Ibadatnya Tidak ada itu kemana? sembah sujud yang dibilang tunduk kepala ke bawah. Ibadatnya itu kepada siapa? Itu kan pekerjaan kami. Iya, ibadatnya pekerjaan kalian itu kepada siapa? Itulah 3 poin yang kami laksanakan untuk berkumpul Yang 3 poin ini kalian ibadat kepada di siapa? gereja kepada Allah Ya, Bapa. nah, ada nggak Allah Bapakmu di situ? Di sorga lah, mana kami Loh, lihat. tadi katamu ibadat itu harus terlihat apa yang kita sembah, apa yang Iya, kita ibadah. kalau ritual Nah, ya, sekarang ritual. ternyata di surga. Dengar, yang saya bilang kalau orang menyembah ritualnya gerak-gerak ya, contoh Hindu menggunakan dupa, dia sujud sembah kepada kalau ada pohon. Nah, di dianggap tempat dibikin, ya. gereja Anda itu Kalau ada Tuhan misalnya Anda nggak di situ? Buddha, ya di Udah tadi, itu pura sudah tadi. ada. Di Kristen Iya, tak ada. Di gereja Anda itu ada nggak Tuhan Anda di situ? Tidak ada di situ, di sorga dia, bro. Jadi kalian ngapain di situ? Iya, beribadat, ngumpul. Nah, itu beribadah. Bernyanyi Bocor kan? bersama. Nah, tadi Nggak ada katanya ritual di nungging ke bawah, tak ada, dilarang keras, bro. Yesus bagaimana dengan Yesus? Yesus ngapain rupanya? Matius 26 nomor 39. Ya, apa baca? Dia sujud. Sujud kemana? Ke utara dia, bro, bukan ke barat. Ah, gimana kamu ini? Ke utara gimana? Iya. Kan Berarti kalian belum maksud ada. Anda tahun 33 Sama dulu, Masehi. jangan larikan masalah, bukan masalah arah. Ini masalah nungging. Iya. Yesus nungging nggak di situ? Tidak. Bagaimana caranya Yesus sujud tidak nungging? Coba. Coba Anda sujud tapi tidak nungging itu gimana? Baik. Di mana coba buka kamera. tertulis? Di mana tertulis Yesus menyuruh Kristen itu sujudlah kalian seperti yang saya buat, nungging-nungging, di mana? Dengar, jangan ke situ dulu. Kita tanya Yesus dulu. Jangan larikan masalah dulu. Pertanyaan saya, coba buka kamera, Anda sujud, lalu kemudian Anda tidak nungging. Saya balikkan Coba. ke Anda. Anda melakukan ritual sujud di Al-Quran ayat berapa tertulis, Bang? Kalian harus sujud Mulai ke bawah. ngaco. Inilah hebatnya kalau korban iblis. Kalau ditanya pinter melilit lidah. Anda tadi mengatakan bahwa, dengar dulu, Anda mengatakan tadi bahwa tidak ada di dalam agama Anda sujud. Nah, Yesus sujud. Kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12 dan juga di dalam Yohanes 10 nomor 27, yang mengaku pengikutku wajib melakukan pekerjaan yang aku juga kerjakan. Ada kata wajib. Kamu jangan tambah-tambahin. Dengarkan. Kalaupun tidak ada kata wajib, Kan, dengar. dia. Lanjut. Kalau barang siapa yang berkata Yesus Kristus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul? Di mana kata wajib, bro? Coba Anda buka, kita uji ya. 2 Yohanes 1 nomor 6. Coba. Silakan Anda 2 buka. Yohanes itu kitab Paulus, Yesus sudah kembali, ya. Kembali ke tahta ke surga, ya. Jangan bawa kitab Paulus. Inilah hebatnya orang Kristen itu begitu. Itu bukan ucapan Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu bukan ucapan Yesus. Paulus. Bukan ucapan Paulus. Kitab Paulus, bro. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu ucapan siapa? Paulus, bukan. Ayo. Dengar izin abangku ya. Wajib Kalau sujud. kamu mau cerita tentang Yesus 4 gospel, Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu era yang berdekat sama. Tulisan 28 Yohanes, tahun setelah Yesus tulisan terbakar ke surga, Yohanes. baru muncul Paulus. Lanjut. Tulisan Yohanes, barang siapa yang berkata bahwa Yesus ada di dalam dirinya,
maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jedar. Yesus Di mana, hidupnya. Bang? Tertulis di mana? Tolong jangan ngadi-ngadi lah. Biar ku Nah, buka. inilah orang Kristen. 1 Yohanes 2 nomor 6. Gimana? 1 Yohanes 2 nomor 6. Bang, itu punya Paulus itu, Bang. Jangan bawa. Kok Bukan perkataan Yesus itu. Itu perkataan Paulus. Kok Paulus? Iya. Kitab Yohanes kok perkataan Paulus? Iya, 4 gospel Ular mainkan, Bang. apa yang ada di dalam tubuhmu? Hah? Itu. Sampai kau mengatakan tulisan Yohanes adalah perkataan Paulus. 1 Yohanes itu punya Paulus, bro. Ya Allah, Beda ya dengan Yohanes Karim. Betul. Kan gini, Abang, izin. Injil Barang itu 4 gospel. Barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul nggak itu pernyataan? Itu pernyataan Paulus berkhotbah dia. Oke, kalau Anda mengatakan itu Paulus, oke lah, kita ikuti tipu-tipu Anda. Itu perkataan benar atau tidak? Bahwa kalian Kristen kalau mengaku pengikutnya harus hidup sama seperti Yesus hidup. Betul tidak? Kami tidak mungkin lah, dia Yesus masa dengan kami. Oke. Coba Anda baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal murid-muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sujud, muridku Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku Lintir lagi. mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Betul, Abang Mengikuti. bilang ada 10 Mengikuti. 27. Masalahnya di mana, Nah. bro? sekarang ketika aku sujud di sinagoge, muridku ngapain? Yesus tidak mengajarkan sujud sinagoge. Di Udah mana Anda dibawa. tertulis? Saudaraku, Anda dibawa aja, Anda dibawa. Kan udah pusing Jangan- kan? Begitulah kalau Enggak, saya enggak pusing. Saya sudah kenal kamu, siapa kamu. Apa yang Yesus katakan semuanya Anda tolak gitu. Daripada Anda saya maki dengan kebodohan Anda. Sudah bodoh, sombong, sok paten, tulisan Yohanes dibilang tulisan Paulus. Bro, Kristen, betul-betul. Ada nggak anak apologet Islam di bawah? Minta permintaan dong. Gantikan abangmu ibadah dekat waktu lagi. Gak ada ya. Semuanya pada masih bersikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Ah, ini ada. Cikluk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudari kita mantan Kristen. Kitab Yohanes itu 1 Yohanes 2 Yohanes itu tulisan siapa? Paulus. Yohanes. Ya, Yohanes. Mengutip ucapan Yesus, pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Yesus. Yesus. Oh, pintar, pantas aja mualaf. Jadi Dek, saya sedikit lagi mau ibadah. Ya. Nanti tolong dilayani dulu tamu-tamu yang ada. Kamu sudah koordinator di sini, bukan? Belum. Koordinator, oh ya belum Momot ya. Kalau kalkulator juga belum? Ya banyak-banyak bersabar ya kita ya di sini. Rumahnya Bang Zuma ujian. Ya, Tambah sebagai moderator. Habis itu bisukan. Sudah loh. belum Bang. Di sini belum bisa naikkan. Oh iya. Nggak bisa ya. Udah. Temanya jangan melenceng ya Bang. Iya, jangan melenceng. Siapa Tetap Theo? di situ. Siapa Theos? Kita sapa dulu ini. Halo, semangat pagi Saudara Persia. Halo. Halo Bang. Persia. Mana lagi ya? Gue masak. Enggak lah. Oke, kingdom aja deh.
Saya izin turunkan aja. Ya, selamat siang Jupiter. Assalamualaikum, Islam bang. Islam ya. Ya, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya boleh? Bang, izin saya turunkan ya bang. Oh iya. Mau tanya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, turunkan aja nggak apa-apa. Enggak, kalau mau bertanya ya silakan. Satu pertanyaan aja. Tadi ada gimana ya? Nggak apa-apa. Turunkan aja dulu, nanti lain kali aja. Oke, ya. Soalnya waktunya Bang Zuma lempet mau sholat. Oke, iya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cek, wabarakatuh. cek, cek. Suara saya kedengaran, Dek? Ada bang. Tadi ada si apa tuh si kondom tadi ada di sini. Iya, saya dia rupanya udah pergi bang, nggak tahan dia lama-lama di sini. Apalagi kalau sudah dibilang si Nora lagi mulutnya ini kayak perempuan kayak apa? Ya, Sani. Islam ya bang? Waalaikumsalam. Kristen Assalamualaikum. Makanya saya tuh bertanya dulu bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Suka nipu memang. Ya, oke. Ya, silakan. Tema kita siapa Saudara, itu Theos? ada tema. Apa temanya bang? Siapa Theos siapa? yang kalian sebut dan sebutan Allah di gereja itu? Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak bertanduk tujuh, bermata tujuh. Sedangkan Wahyu 5 nomor Theos yang 6. kalian, iya. Sedangkan sembahan kalian itu bertanduk tujuh, bermata tujuh. Beda lah. Masa sih? Iya, coba baca kitab Anda. Wahyu 5 nomor 6. Barakallahu fiik. Silakan. Di mana kitabnya bang? Wahyu 5 Wahyu 5 nomor nomor 6. 6 bang. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus gimana nih? Roh Theos itu bukan roh Allah, itu di Indonesia baru berubah. Nah, itu dia makanya. Jadi roh yang kalian sembah, kalian kan penyembah roh, kawan. Jadi roh yang kalian sembah berdasarkan kitab Wahyu, kan itu kan penglihatan. Aku melihat, berarti kan nampak, terlihat oleh penulis Wahyu. Yang dilihat itu adalah roh berbentuk binatang, bertanduk tujuh, bermata tujuh. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Bukan. Itu bukan Tuhannya Yahudi. Jadi di gereja itu kalian tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu disembah oleh orang-orang suci, orang-orang kudus. Mereka harus bersunat, tidak makan babi, masuk ke tempat ibadah mereka itu berkumpul dengan orang-orang yang suci, yang mandi tahir. Sedangkan di rumah ibadahnya orang Yahudi, orang Kristen haram hukumnya masuk, nggak boleh. Jadi yang kalian sembah, memang kalian mengatakan kepada kami umat Islam yang kalian sembah Tuhan Yahudi, padahal bukan. Tuhan Yahudi masa bertanduk bermata tujuh? Masa sih? Ya itu dia, itu dalilnya. Sedangkan kalau Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Nah, tadi itu serupa dengan binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi, kan gitu. Silakan. Kayaknya belum jelas deh. Penjelasan Tuhan itu bertanduk tujuh di sini kan hanya dibilang telah berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, apakah itu Tuhannya Yahudi? Kayak maksudnya gimana? Penjelasannya nggak jelas gitu.
Kan saudara Kristen saya kan menyembah roh. Pernyataan penulis kitab Wahyu melihat bahwa penampakan roh yang disembah oleh orang Kristen itu bertanduk 7, bermata 7. Apakah itu sembahannya Yahudi? Kan mustahil. Itu sembahan orang-orang Athena, orang-orang Roma. Nah, makanya muncul pertanyaan, siapa yang kalian sembah di gereja? Kalian mengatakan, ya Tuhannya Yahudi. Mana bisa Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhannya Yahudi bukan berbentuk binatang, apalagi bertanduk. Seperti itu. Tuhannya Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan yang kalian sembah serupa dengan binatang. Itulah roh yang kalian sembah. Kalian mengatakan nggak begitu deh. Ini harus dibaca dari atas, kayak ini panjang juga nih kalau cerita Wahyu. Ya, Roh Kudus itu juga bukan Tuhan. Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan. Iya. Jadi gini, kalau kita di Kristen itu tiga dalam satu itu maksudnya itu tetap segitiga itu tetap satu di atas. Allah Bapa itu tetap tunggal, tidak ada 2 atau 3. Nah, kita harus mengikuti karena Allah itu kan kita nggak bisa jangkau, sehingga diutuslah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian Roh Kudus, setelah Yesus Kristus naik, dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua manusia. Jadi itulah yang kita hormati ya, kita ikuti begitu. Tapi pada dasarnya Allah itu tetap satu. Kita pun berdoa di gereja kepada Allah, tapi dalam nama Yesus Kristus. Itu membedakan Abang kita. paham nggak makna tunggal itu apa? Satu. Lah, Yesus dengan Roh Kudus itu sama? Setara ya, bukan satu hal yang sama, bukan satu bentuk yang sama, tapi setara. Lah, sekarang yang dikatakan 3 pribadi ini pribadi yang mana? Yang maksud pribadi dia bagian mana yang akan dijadikan satu nih? Kalau di Wahyu Kan Allah bukan itu tetap 3, satu. 7. Jadi gini. 7 ya. Dengar dulu ya. Kalian pernah ke gereja nggak? Cobalah sekali ke gereja, duduk coba dengar. Saya ke gereja dulu. Ah, jadi kita itu kan berdoa itu kepada Allah. Saya tidak bertanya soal itu, Bang. Katanya 3 pribadi, 1 hakikat. Yang pribadi mana yang akan bisa dijadikan satu gitu loh. Paham nggak sih? Oh, itu jadi kalau 3 pribadi itu maksudnya Allah sendiri yang pertama, yang kedua adalah Yesus Kristus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, sekarang roh ini siapa? Roh Kudus itu kan Roh Allah juga, langsung dari Allah, yang akan diberikan kepada manusia setelah. Ya, roh Theos ada berapa, Bang? Nama? Roh Theos ada berapa? Theos. Dek, saya ibadah ya. Theos. Dilanjutkan ya. Iya, Bang. Mesia dulu ya, saudara ini. Saya izin baik. sejenak ya. Lanjut. Oke. Roh Theos ada berapa, Bang? Saya pengen tahu. Theos ini artinya Allah ya. Bukan. Theos itu artinya dewa. Waduh, kita nggak nyembah dewa soalnya. Coba lihat bahasa originalnya itu Theos, Bang. Kalian nggak ada disebut Allah, Bang. Di mana? Bahasa Yunani Theos. Alkitab di ayat mana itu? Kitab mana? Originalnya, Bang. Oh, yang bahasa Yunani. Yes. Waduh, nggak ngerti lah kalau itu. Oke. Roh Theos ini ada berapa, Bang? Roh Theos, maksudnya Theos dewa. Lah, makanya siapa Theos yang kalian sebut itu adalah Allah? Ini kan yang sekarang kita cari. Karena kalian itu tidak ada Allah, Bang. Bahkan Bapa itu tidak ada. Yang ada tuh Theos. Maksudnya Tuhan orang Yahudi, kita menyembah Tuhan orang Bukan, Yahudi. Tuhannya kalian, Bang. Kalau orang Yahudi jelas. Tuhannya kalian. Kalian kan Tuhan kalian roh, benar nggak? Benar. Ya. Nah, sementara orang Yahudi tidak menyembah roh, Bang. Menyembah apa dong? Tadi datanya di dalam 2 Samuel berapa, Bang? 2 Samuel.
Ya, bahwa Tuhan 2 Samuel 7 nomor 22. Nah, 2 Ini Samuel nomor 22 itu Tuhannya Yahudi bukan roh. 2 Samuel Tutup 7 kamera nomor gimana? Apa bang? Nggak tahu. Tutup kameranya gimana ceritanya nih? 2 Samuel 7 Tutup kamera. Udah. 2 Samuel 7 nomor 22. Besarkan saya di bentar ya. Bang Zuma saya kecil. 7 nomor 22. 2 Jangan lama ya bang ya. Biar kita ganti. Nggak apa-apa, biar saya juga pengen tahu. Saya bilang sama Bang Zuma. Sebab itu, saya baca ya. Ya. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sebab itu tidak ada yang sama dengan engkau. Betul? Betul. Nah, artinya apa? Tuhan Yahudi sama dengan Tuhannya Islam, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sementara roh itu adalah ciptaan, Bang. Kalau sama, kenapa orang Yahudi panggilnya Elohim? Atau Sekarang Yahweh? Elohim itu apa, Bang? Iya, maksudnya sebutannya kenapa beda? Sekarang begini, Bang. Tadi Orang Yahudi nggak pernah nyebut Allah loh. Ya, siapa yang membilangkan kalau orang Yahudi menyebut Allah di dalam Allah kitab? nggak ada. Iya makanya. Terus kata Allah di dalam kalian ini dari mana? Itu kan terjemahan. Oke, kalau terjemahan, ya saya bertanya, diterjemahkan dari bahasa apa, Bang? Kalau perjanjian baru dari Yunani ya. Ya, Yunani. Nah, sebutkan hurufnya. Kalau Islam kan alif, lam, ha. Allah ada menggunakan tasdid. Nah, sekarang bahasa Yunaninya, huruf Yunaninya itu Allah itu dari mana Allah? Waduh, nggak tahu itu Bu. Nah, oke. Berarti kita skip, jangan dibahas ke situ. Berarti abang nggak tahu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, berapa roh Theos itu, Bang? Bapa, maksudnya Theos, Yesus, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Roh Theos ini ada berapa, Bang? Karena Roh Kudus yang dari Bapa itu sendiri katanya ada pada diri Yesus. Saya mau tanya, Roh Theos ini sebenarnya ada berapa? Menurut Wahyu 5 nomor 6, ternyata Roh Theos itu ada 7, Bang. Yang diutus ke bumi. Kalau itu sih harus dibaca dulu. Itu kan panjang itu. Iya, kalau sudah dibaca. Saya nggak bisa menyimpulkan. Begini Bang, kalaupun kita baca satu perikop ini dari nomor 1 sampai seterusnya sampai habis, apakah tidak merubah konteks dari Wahyu 5 nomor 6 yang dimana Roh Theos itu tetap 7 Bang, kecuali berubah. Mungkin di ayat 15 dia berubah, Roh Theos bukan menjadi 7 lagi tetapi menjadi 3. Oh mungkin di ayat 20 Roh Theos menjadi 1. Apakah konteksnya tetap berubah Bang ketika kita baca satu perikop? Oke. Gini Bu, menurut saya kalau misalnya membahas wahyu itu harus yang betul-betul ngerti ya, teolog lah. Enggak, Kalau ini kita sekarang, orang awam dihubung-hubungkan ke situ, kayaknya di gereja nggak pernah diajarin masalahnya. oh kenapa? Jadi nggak pernah diapakan, dibacakan? Kitab Wahyu. 7 itu nggak ada, nggak pernah. Kenapa nggak dibacakan? Bukankah ini salah satu firman Tuhan katanya yang diyakini? Iya betul, cuman nggak pernah dijelaskan Roh Theos itu ada 7 itu. Kok aneh penjelasan dari Wahyu kok jadi 7 itu? Nah itu, Yang jelasin itu ini yang kayaknya sekarang hubungannya saya nggak ke situ deh. katakan, Konteksnya Bang, mungkin nggak ke situ. Bang Hani. Nah ini yang saya katakan, kenapa Kristen ini tidak kritis dengan Bibelnya? Kalau memang Anda mendapati yang seperti ini, kenapa tidak mau belajar, bertanya gitu loh. Kalau kami di Islam Bang, ya makanya ada yang namanya pesantren Bang. Pesantren itu beda dengan sekolah teologia, yang dimana sekolah teologia harus tamat SMA, baru bisa masuk universitas, yang dimana jurusannya teologia. Nah, kalau pesantren Bang, dari kecil pun bisa kita sudah belajar Bang tentang ilmu Islam. Nah, sangat disayangkan saudara Kristen kita ini yang ingin belajar tentang Bible, ya, tentang teologi, tapi harus mempunyai uang biar bisa dapat.
Makanya coba Bang Sani, Bang Hani, coba kalau kita baca, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini 2 Samuel ya. Sebentar. Wahyu 5 ya. Ya oke, nih ya betul. Terus maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa ini anak domba? Kalau dari tulisannya huruf besar ini berarti Yesus Kristus di situ. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Sebenarnya sudah fix. Apa yang mau diartikan 7 roh Theos ini? Makanya saya tanya, yang 3 pribadi satu hakikat ini yang pribadi mana yang sama, Bang? Dari kalimatnya ya. Itu bertanduk 7 dan bermata 7 itu ada titik 2. Jadi nggak berhubungan sama kata sebelumnya. Oke. Karena ada koma setelah disebut koma. Bertitik 2, oke. 7 dan bermata 7 itu titik 2. Oke. Itulah ketujuh roh Allah gitu. Nah, sekarang ketujuh roh Theos itu ciri-cirinya bagaimana menurut Wahyu 5 nomor 6? Ayo. Dia bertanduk 7 bermata 7. Ayo. Lah, di sini kan menerangkan bahwa anak domba ini ya bertanduk 7 dan bermata 7. Benar? Betul. Coba. Nah, loh, bertanduk coba baca ya. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaannya nanti begini. Itu kalimatnya Kalau ada begitu, koma, kan? bertanduk 7 dan bermata 7 ini siapa? Itu kan ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti ketujuh roh Theos ini ada bertanduk 7 bermata 7. Itu roh Allah yang diutus, bukannya roh Theos. Kalau kita Ya, lari ini ke kan- Allah, enggak, gini, nanti gini. saya minta Kalimatnya, kita lagi, lihat kalimatnya. Bang. Oke, gini. Bang, di dalam Kalimatnya Bible itu kalian nggak ada Allah, Bang. jangan dipersepsikan terlalu jauh. Kita lihat sederhana aja, kalimat ini sederhana kan? Sederhana, saya sih sudah sederhanakan. Iya, Saya saya masih juga mau baca kaji ini. kok. Sederhana ini. Iya, sabar Bang, Tujuh dan sebentar. tujuh. Itulah Sabar, ketujuh sabar. Allah yang Jadi coba diutus kita ke baca seluruh baik-baik bumi. ya. Kita baca baik-baik ya. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Berarti 2. anak domba ini bertanduk 7 bermata 7. Benar kan? Nggak ngerti kalimat. Ini kalimat Oke, sederhana sekarang loh. pertanyaan saya begini, kalau kamu tidak terima. Bertanduk 7 bermata 7 ini siapa? Roh Allah yang diutus. Ketujuh roh Allah yang diutus. Apakah roh itu berwujud? Loh ini dibilang bertanduk 7 bermata 7. Sekarang saya tanya, apakah roh bisa dilihat? Ayo, Loh itu disebutkan bertanduk 7 bermata 7. saya bertanya, apakah roh itu bisa dilihat, Abang? Sehingga mereka bisa melihat roh itu bertanduk dengan bermata. Waduh, itu harus ditafsirkan karena kalau nggak salah Wahyu ini kan nggak bisa ditafsirkan sembarangan juga. Itu banyak. Enggak, karena ininya. Abang tidak terima. Maknanya banyak. Sabar Bang, karena Abang ya, tidak betul. terima. Gini Bu, saya mau. Tunggu dulu Bang, Saya mau biar kita dapat poin Bang. Iya, saya mau simpulkan dulu yang dari kalimatnya ya, Bu. Jangan disimpulkan dulu Bang. Bukan. Abang Ini sendiri kalimatnya tidak mau sederhana. menafsirkan, tapi Abang menyimpulkan. Loh, bukan, maksud saya dari kalimatnya, bukannya dari pengertiannya, Sekarang begini Bang, Bang, Jadi itu bukan sabar Yesus dulu. bertanduk 7 bermata 7 Tunggu bukan dulu. Yesus. Pertama itu titik. Oke, sekarang saya buat analogi contoh. Roh Allah itu yang bertanduk 7 Sabar dulu bukan Bang. Yesus. Kalau kita yang tidak bisa satu-satu ngomong, kapan kita dapat poin? Makanya saya Oke, bilang lanjut. kita buat satu contoh. Contoh. Ini berjalan. Sabar dulu. Lanjut. Saya akan menemui Hani di suatu kafe, yang memakai kacamata dan memakai topi. Nah, kebetulan di kafe itu yang memakai kacamata, memakai topi itu cuma satu, yaitu kamu. Sekarang ya, saya akan menemui Hani di kafe, yang memakai kacamata dan memakai topi. Kata koma ini kenapa? Memakai kaca dan memakai topi itu menunjukkan ciri-cirinya. Gitu loh. Nah, makanya dikatakan di sini, coba ya. Sebentar. Seperti anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Kenapa ada koma di situ? Di situ menjelaskan ciri-ciri anak domba yang seperti disembelih.
Gimana sih? Sekarang saya tanya, domba itu bertanduk apa enggak, Bang? Enggak, saya tanya, Pengertian domba kalimatnya bertanduk dulu, apa enggak? Mbak. Nggak gini, dari kalimatnya itu jelas itu yang bertanggung jawab pada tujuh itu bukan Yesus, karena dia kalimat itu menjelaskan Sekarang saya Allah itu. tanya, domba itu bertanduk apa enggak? Domba bertanduk. Ya udah. Pengertian kalimatnya aja udah nggak nyambung. Maksud saya kalimat itu kan sebenarnya sederhana. Ya sederhananya Jadi gimana, Bang? Yesus yang disembelih itu tidak ada hubungannya sama bertanggung tujuh kepala tujuh. Itu dijelaskan yang bertanggung tujuh kepala tujuh itu adalah roh Allah yang diutus. Nah, sekarang saya tanya, Begitu. roh itu bisa dilihat, Bang? Makanya saya bilang kalau pengertian kayak gitu itu banyak ininya apa istilahnya apa tafsir lah kalau dalam Islam ya. Itu harus Nah, ditafsirkan jadi dulu. yang disembah sama Kristen ini siapa, Bang? Roh yang mana, Bang? Roh Kudus. Loh, Bukan yang Roh tanduk Kudus tujuh yang kepala mana satu, tujuh. Bang? Kan ada 7, Bang. Loh itu kan pengertian roh Allah yang diutus, bukannya Roh Kudus yang kita pahami sekarang. Roh Jadi Kudus yang roh pahami kudus, itu yang sekarang coba pahami, Bang. Ini dikatakan adalah roteos, Bang. Itulah ketujuh roteos. Nah, Iya, ketujuh kalau roh ketujuh, Allah. apa dulu, Bang? Kalau ketujuh roteos ini apakah termasuk roh kudus? diutus, bukan. Menurut saya Bukan. Jadi 7 roteos ini yang mana, Bang? Yang diutus ke seluruh bumi? Ya itu yang harus dibaca dulu lengkap maknanya itu tugasnya apa, roh yang itu yang tanduk tujuh kepala tujuh itu apa? Saya nggak bisa. Silakan Anda saya cari bisa kalau. jelasin. Ya silakan Makanya Anda. ibu nanya apakah itu roh kudus? Bukan, saya bilang, karena itu jelas di bawah roh tujuh kepala tujuh itu. Itu berbeda bukan roh kudus, tapi itu tugas Jadi untuk apa rohnya itu kita sudah nggak berapa, jelas Bang? juga. Jadi roteos ada Kalau roh berapa? Allah itu satu, tetap Allah Bapa. Terus Wahyu 5 nomor 6 ini kita coret. Gimana? Loh, Nah, bertanggung tujuh kepala tujuh apa? Saya tanya ibu, pengertiannya apa? Ibu aja nggak bisa jelasin, saya juga nggak bisa jelasin. Terus gimana? oh, dong? sekarang bertanduk 7 bermata 7 merujuk kepada anak domba apa enggak? Bukan, kan itu saya bilang kalimatnya aja oke. coba lihat dong. Sekarang, kan nggak terima nih. Nah, itulah ketujuh roteos yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, roteos bisa Ya. dilihat nggak? Ya nggak bisa. Lah, terus dari mana tahu kalau roh punya mata? Makanya itu tafsirnya itu kalau wahyu itu jangan sembarangan, itu bukan tafsir harfiah loh. Nah, jadi Saya tafsirnya juga nggak bagaimana? bisa jelasin. Gimana Kenapa? saya nggak bisa jelasin? Oke, Terus tidak bisa gimana? Ibu jelasin dijelasin. pun ngaco, saya nggak bisa jelasin terus gimana? Sekarang begini. Yaudah, Bu, saya mau jalan dulu. Oke. Yang lain aja. Oke, roteos ini ada roh kudus ini ada pada siapa? Roh Kudus ada pada semua orang diberikan. Itu penjelasannya pada saat Yesus naik, dia akan berikan Roh Kudus. Berarti Ini bisa jalan dulu ya, minta maaf tiga ya. pribadi, Yang lain. dulu 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini, saya tidak kick ya, saya tidak kick.